Kabupaten Rembang adalah kabupaten paling timur di Provinsi Jawa Tengah dan terletak di pantai utara. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pati di sebelah barat, Kabupaten Blora di sebelah selatan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa sebelah utara. Letak geografis Kabupaten Rembang yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur memiliki nilai strategis sebagai gerbang masuk dari sisi timur Provinsi Jawa Tengah. Wilayah ini membentang seluas 101.408 hektar yang terbagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa, dan 7 kelurahan, dengan panjang pantai yang dimiliki mencapai 65 km. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa Kabupaten Rembang merupakan daerah yang strategis karena memiliki potensi kelautan dan tentunya perikanan yang cukup besar di Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam investasi. Saya Teguh Gunawarman, Kepala DPM PTSP Naker Kabupaten Rembang, ingin menyampaikan terkait beberapa hal terkait investasi di Kabupaten Rembang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa Kabupaten Rembang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di perbatasan Kabupaten Tuban, terletak di Pantura. Kabupaten Rembang memiliki potensi investasi berbagai macam. Yang pertama di sektor kelautan, sektor pariwisata, pertambangan, pertanian, dan lain sebagainya. Perlu kami informasikan bahwa sebagian masyarakat Kabupaten Rembang hidup sebagai nelayan, melaut. Maka perlu kami informasikan bahwa kita memiliki kapal lebih dari atau mendekati 4.000 kapal dari berbagai macam jenis grossnya. Maka dari itu terkait dengan perizinan OSS baik ala OSS 1.0, 11 maupun OSS RBA, bahwa nelayan ini ketika melaut itu diwajibkan memiliki surat izin berlayar maupun surat laik beroperasi kapalnya. Maka dalam hal ini nelayan terkendala pada perbaikan atau rekomendasi laik kapalnya. Di Rembang tidak ada yang namanya docking kapal atau usaha docking kapal. Maka masyarakat Rembang dan sekitarnya ketika memperbaiki kapal atau ngedok kapalnya itu harus ke Juwana, itu yang terdekat. Itu pun memiliki antrian 2 bulan kurang lebih. Maka ini merupakan peluang yang sangat bagus kepada Bapak Ibu yang tertarik pada investasi docking kapal. Arealnya sudah kita siapkan, insya Allah clean and clear atau clear and clean di wilayah Kecamatan Kragan, tepi pantai. Berbicara tentang kelautan dan perikanan, tentu tak akan bisa lepas dari kendaraan air yang kita sebut kapal. Jumlah kapal di Kabupaten Rembang sangatlah banyak. Pada tahun 2017 di wilayah ini terdapat sebanyak 3.875 kapal yang jumlahnya selalu meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi, banyaknya kapal di Kabupaten Rembang belum didukung dengan adanya fasilitas docking kapal. Nelayan atau pemilik kapal perlu merawat kapal yang dimiliki. Maka dari itu, perlu fasilitas reparasi, perawatan kapal atau docking kapal agar performa kapal terjaga, terawat, serta terhindar dari kerusakan, sebagaimana servis rutin dilakukan untuk motor, mobil, maupun kendaraan lainnya. Docking kapal adalah pemindahan kapal dari air ke atas dok dengan bantuan fasilitas docking, guna dilakukan perawatan agar dok kapal tetap awet.
Sayangnya, saat ini pemilik kapal di Rembang harus melakukan pengendokan setidaknya di Juwana, di mana mereka mengalami kesulitan karena jarak yang cukup jauh dan masih harus mengantri jika akan melakukan pengendokan. Bahkan, menurut data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, pengendokan kapal terdekat, yaitu daerah Juwana, belum mampu menampung semua kapal dari Rembang. Artinya, ada peluang yang sangat bagus bagi investor untuk dapat membangun fasilitas docking kapal di Kabupaten Rembang. Pembangunan docking kapal di Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang merupakan upaya menangkap potensi kelautan agar para nelayan dapat meningkatkan pendapatannya. Hal ini juga turut meningkatkan investasi swasta di sektor perikanan yang diharapkan mampu memutar roda perekonomian di Kabupaten Rembang. Fasilitas docking kapal dengan segenap kelengkapannya mempunyai peran sangat penting, yakni sebagai penunjang keberhasilan dalam memanfaatkan potensi sumber daya perairan laut secara optimal melalui kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan. Hal ini akan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi hasil perikanan jenis ikan segar, sehingga mampu menunjang banyak aspek, seperti pembangunan ekonomi secara nasional maupun regional, pembangunan industri secara keseluruhan, serta peningkatan potensi sumber daya masyarakat, terutama nelayan tangkap. Saat ini, jumlah nelayan yang ada di Kabupaten Rembang sebanyak kurang lebih 24.881 orang, dengan jumlah bakul ikan sebanyak kurang lebih 1.523 orang. Sedangkan untuk unit pengolahan ikan mencapai kurang lebih 2.740 unit, dan mampu menyerap kurang lebih 21.583 orang. Dari data ini, diharapkan akan terus berkembang seiring dengan adanya peningkatan fasilitas pendukung. Salah satunya yang utama adalah docking kapal. Pelayanan perizinan di Kabupaten Rembang saat ini dilaksanakan oleh pelayanan perizinan terpadu dengan metode satu pintu. Keberadaan pelayanan perizinan terpadu diharapkan akan lebih mempermudah pelayanan dan meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan investasi. Jenis perizinan yang ditangani oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang meliputi izin HO, tanda daftar perusahaan, tanda daftar gudang, SIUP, izin mendirikan bangunan, dan izin eksploitasi pertambangan. Sedangkan, waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan perizinan bervariasi, mulai dari 6 hari sampai 10 hari. Kemudian, dalam upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, dilaksanakan melalui pembangunan di bidang politik, keamanan, dan ketentraman lingkungan. Dalam hal keamanan dan ketertiban lingkungan, kondisi di Kabupaten Rembang relatif stabil dan terkendali. Hal ini ditunjukkan dengan sedikitnya gangguan keamanan, baik oleh masyarakat maupun oleh sekelompok orang. Awal pembangunan docking kapal berkenaan untuk memfasilitasi docking bagi armada kapal sektor perikanan bidang penangkapan ikan di bawah 30 GT. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bagi kapal-kapal lain dengan ukuran yang sama. Saat ini, di Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Sluke, terbangun Pelabuhan Rembang Terminal Sluke yang sudah dioperasionalkan untuk bongkar muat, khususnya komoditas tambang. Kedepan, dengan peningkatan status pelabuhan tersebut menjadi pelabuhan pengumpul, maka kualitas dan kuantitas layanannya akan semakin meningkat.
frekuensi bongkar muat yang semakin tinggi otomatis membuat armada kapal yang merapat semakin banyak, sehingga pengembangan docking kapal dapat menampung atau melayani kapal-kapal selain armada kapal tangkap, yaitu kapal-kapal yang bersandar di Pelabuhan Rembang, Terminal Sluke. Di Kabupaten Rembang, terdapat armada kapal sebanyak 3.875 buah, dengan armada kapal yang bertonase 10-30 ton sebanyak kurang lebih 845 buah. Di mana kapal-kapal tersebut berpotensi untuk melakukan docking kapal di wilayah Kabupaten Rembang sendiri. Selain itu, Kabupaten Pati dan Tuban juga menjadi bagian target pasar yang potensial untuk docking kapal di Rembang. Mengingat wilayah tersebut berada tidak jauh dari Rembang dan memiliki potensi kelautan serta perikanan tangkap yang tinggi pula, sehingga kebutuhan docking kapal akan sangat mereka perlukan demi menjaga dan merawat armada kapal yang dimiliki. Dari hasil studi dan kajian terhadap berbagai macam tipe docking, disimpulkan tipe yang paling sesuai untuk fasilitas docking di Desa Karanganyar, Kecamatan Keragan adalah multi-lifting winch. Berikut data tabel pemilihan tipe docking dan perawatan docking. Docking tipe ini merupakan modifikasi dan inovasi baru penerapan sistem docking, di mana jika dibandingkan dengan tipe docking lain, jauh lebih efektif dan efisien. Daya tampung tipe docking ini lebih banyak dibandingkan dengan tipe lainnya, serta pengadaan peralatannya pun jauh lebih murah. Karena pembiayaannya dapat ditekan, maka pemilihan tipe docking yang ideal sangat dimungkinkan ditetapkan dengan memanfaatkan tipe multi-lifting winch. Hasil analisis kelayakan proyek menunjukkan benefit yang diperoleh berasal dari jasa docking, dengan asumsi setiap kapal yang didocking membutuhkan waktu 4-5 hari, dengan biaya berkisar 5-10 juta, dengan kapasitas perencanaan 21 kapal. Dengan demikian, setiap bulan mampu menyelesaikan setidaknya 105 kapal, sehingga pada tahap awal tahun pertama memperoleh penghasilan mencapai 9.450 juta rupiah, dan akan terus berkembang penerimaannya sampai akhir tahun perencanaan investasi atau tahun ke-20 mencapai 23.879.679.000 rupiah per tahun. Sedangkan biaya investasi sebesar 45.500.000 juta rupiah dan total biaya operasional sebesar 725 juta per tahun tanpa penyusutan atau 2.658.750.000 rupiah per tahun dengan biaya penyusutan. Biaya operasional ini diperkirakan terjadi kenaikan 5% setiap tahunnya. Berdasarkan hasil analisis, Net Present Value atau NPV dengan diskon faktor yang bebas resiko sebesar 15,26% akan mencapai sekitar 22,8 miliar rupiah. Sedangkan bila sudah memasukkan depresiasi atau komponen penyusutan NPV sebesar 12,5 miliar rupiah. Kemudian, nilai IRR proyek investasi adalah sebesar 23,42%, lebih besar dari nilai diskon faktor yang ditetapkan, yakni 25,26%. Hal ini menunjukkan bahwa dibandingkan opportunity cost modal yang dalam analisis ditetapkan sebesar 15,26%,
proyek ini lebih besar 8,16%. Hasil yang sama juga ditemukan jika memperhitungkan biaya depresiasi dari investasi nilai IRR-nya lebih tinggi dari opportunity cost, yaitu 19,70%. Tabel berikut menjelaskan bahwa nilai akumulasi net benefit sudah positif pada tahun kelima dan dapat diperkirakan bahwa payback period akan tercapai antara tahun kelima dan keenam, atau tepatnya 5,9 tahun. Berdasarkan alat analisis kelayakan keuangan tersebut, baik NPV, IRR, maupun payback period, menunjukkan bahwa proyek pembangunan docking kapal di Kabupaten Rembang sangat layak untuk dilakukan. Pembangunan docking kapal Desa Karanganyar, Kecamatan Keragan, Kabupaten Rembang, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan nelayan pemilik kapal. Juga akan berdampak pada peningkatan produksi perikanan Kabupaten Rembang, karena dengan pembangunan docking kapal tersebut diharapkan ikut menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar melalui kegiatan ekonomi yang menyertainya. Kabupaten Rembang, seperti yang kita ketahui, adalah kabupaten yang terletak di pantai utara dan memiliki panjang pantai mencapai 65 km. Di samping potensi perikanan dan docking kapal yang menjanjikan, tentu saja air laut yang menjadi sumber utama pembuatan garam tak boleh kita abaikan. Maka dari itu, proyek pengolahan air laut menjadi garam industri dan produk lainnya sangat layak untuk ditawarkan kepada para investor. Kemudian yang kedua, perlu kita ketahui bersama bahwa kebutuhan garam industri di Indonesia itu kurang lebih dalam 1 tahun bisa mencapai 3 juta ton. Sedangkan supply dalam negeri baru mencukupi 1 juta ton, maka kekurangannya masih 2 juta ton, yaitu impor. Maka dari itu kita menawarkan solusi untuk berinvestasi di Kabupaten Rembang untuk mendirikan pabrik atau industri garam industri yang tentunya tidak hanya untuk garam industri, tetapi produk-produk sampingan turunan seperti untuk bahan kosmetik dan lain sebagainya. Ini bisa diwujudkan. Kemudian perlu kami informasikan bahwa Kabupaten Rembang sesuai perubahan RT/RW, walaupun ini memang masih berproses di pemerintah pusat, namun sudah disiapkan lahan kawasan industri terpadu terhampar 2.000 hektar. Kemudian kawasan peruntukan industri, spot-spot ini totalnya adalah 1.000 hektar. Maka itu sangat memungkinkan Bapak Ibu selaku investor untuk menanamkan modalnya usaha di Kabupaten Rembang. Kemudian yang berikutnya, tenaga kerja sangat bersaing kompetitif dengan wilayah-wilayah kabupaten tetangga. Jadi silakan welcome ke Kabupaten Rembang untuk berinvestasi. Kami bersama dinas-dinas OPD terkait dan tentu dengan bimbingan petunjuk Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati akan mengawal investasi yang ada di Kabupaten Rembang. Saya rasa demikian, kurang lebihnya terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Selamat berinvestasi di Kabupaten Rembang. Salam investasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rembang dikenal sebagai kota garam. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang mencatat bahwa luasan lahan garam mencapai 2.000 hektar. Dan dengan luasan tersebut, Rembang masuk ke dalam 10 besar produsen garam
yang menyumbang 5,67% produksi garam nasional. Saat ini, garam produksi Rembang lebih dikenal dengan nama garam rakyat atau garam krosok, yaitu garam dengan kadar NaCl di bawah 94%. Kegiatan perekonomian daerah Kabupaten Rembang saat ini masih didukung oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 27%. Diikuti dengan sektor industri pengolahan sebesar 21%, dan sektor perdagangan besar serta eceran sebesar 13%. Kemudian sisanya adalah sektor lainnya. Pertumbuhan ekonomi Rembang rata-rata setiap tahunnya selama kurun waktu 5 tahun adalah sebesar 5,62%. Dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di tahun 2017 yaitu sebesar 6,26%. Saat ini di Kabupaten Rembang telah terbangun PLTU dengan kapasitas 2 kali 315 MW dan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke yang siap mendukung kegiatan investasi di Kabupaten Rembang. Garam industri adalah garam dengan kandungan NaCl di atas 97% yang digunakan sebagai bahan baku industri. Sedangkan garam rakyat atau garam krosok dengan kandungan NaCl di bawah 94% biasa digunakan untuk konsumsi rumah tangga sebagai garam yodium. Dan oleh pengusaha lokal dimanfaatkan untuk pengasinan atau pengawetan ikan, sehingga meningkatkan nilai ekonomi. Tujuan proyek ini adalah untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui realisasi investasi yang memanfaatkan potensi alam yang dimiliki berupa air laut yang diolah menjadi garam industri. Selain itu, bertujuan pula untuk mengurangi impor bahan baku industri yang pangsa pasarnya mencapai 74% dan cenderung naik 7,5% setiap tahunnya. Salah satu bahan baku industri yang diimpor tersebut adalah garam industri. Garam industri digunakan sebagai bahan penolong atau bahan baku pada industri chlor-alkali plant, yaitu industri pulp dan kertas, kaca, farmasi dan aneka pangan, serta tekstil dan industri turunannya. Data di Kementerian Perdagangan menyebutkan bahwa pada tahun 2019, Indonesia melakukan impor garam sebesar 0,6% dari total keseluruhan nilai impor, yaitu sebesar 800 juta dolar Amerika. Maka, jika dihitung, impor garam saat itu adalah sebesar 4,8 juta dolar Amerika, atau setara dengan 68 triliun rupiah. Impor garam dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasional yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan pertumbuhan industri. Kebutuhan garam nasional pada tahun 2019 meningkat 5,98% menjadi 4,2 juta ton. Karena itu, pemerintah mengalokasikan impor garam sebanyak 2,72 juta ton.
Jumlah tersebut naik 0,2% dari tahun 2018, yakni sebanyak 2,71 juta ton. Proyek pengolahan air laut menjadi garam industri sangat penting untuk dibangun, karena kemampuan untuk memproduksi garam industri akan otomatis mengurangi nilai impor nasional, utamanya impor garam sebagai bahan baku industri. Keadaan seperti ini seiring dengan peta panduan atau roadmap yang telah dibuat oleh Menteri Perindustrian tentang pengembangan klaster industri 2010-2025. Pengolahan air laut menjadi garam industri merupakan produk awal sekaligus produk utama yang dapat dihasilkan melalui teknologi ulir filter dan geomembran. Produk atau komoditas lainnya yang dapat dihasilkan adalah air alkali atau air mineral yang merupakan ekses dari pemrosesan garam industri secara mekanis, di mana nilai ekonomi yang dihasilkan tidak kalah tinggi dengan garam industri. Salah satu ekses lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah air panas, di mana dapat dimanfaatkan sebagai destinasi wisata, yakni pemandian air panas. Destinasi wisata seperti ini sangat mungkin untuk dikelola masyarakat sekitar ataupun perusahaan tertentu, yang tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan warga, khususnya bidang ekonomi. Mulai dari penyerapan tenaga kerja, lahan-lahan usaha yang terbuka di sekitar tempat wisata, dan aset yang dapat menarik minat wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Berdasarkan kondisi alam Kabupaten Rembang dan potensi yang dimiliki, proyek pengolahan air laut menjadi garam industri sangat layak untuk direalisasikan. Karena swasembada garam, khususnya garam industri, sangat diperlukan untuk mengurangi kegiatan impor yang dilakukan oleh Indonesia, khususnya impor garam industri.